Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan takwa kepada Allah, menjalankan aturannya berupa kewajiban dan larangan dalam arti menjauhi atau meninggalkannya. Dengan begitu insya Allah hidup kita akan tentram, hidup kita akan senantiasa dinaungi perlindungan dari Allah, dan Allah pun senang atau ridho terhadap kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan-urusan kita, amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, kita lanjutkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Islam melalui radio. Hari ini kita bersama-sama membuka Al-Quran. Kita buka juz 14 surat An-Nahl. Di dalam surat An-Nahl kita mulai dari ayat 55. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Mitra Persada, ayat 55 ini berkaitan dengan ayat 54. Jadi ayat 54 itu kan apabila kalian diberi madharat atau adur berupa kefakiran atau sakit, maka fa'ilaihi taj'arun, kalian pasti segera mendekat kepada Allah. Di dalam tafsir saya itu tarfa'una aswatakum bil istighosah wad du'a. Jadi suara kalian kencengkan atau kalian angkat menuju Allah dengan istighosah. Istighosah itu kan tolabul ghauth, meraih pertolongan, meminta pertolongan. Istaf'ala, istaghosa, yastaghithu, istighosatan. Ini di Al-Quran juga disebutkan, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang istighosah itu karena dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah melalui bacaan-bacaan yang disyariatkan, seperti astaghfirullahaladzim, sholawat, kemudian ya Wahhab ya Karim, atau ya Badi'u ya Badi, itu kan semua dianjurkan. Kadang-kadang manusia ini tidak pernah membaca kalimat-kalimat seperti itu kalau tidak ada acara istighosah. Sebenarnya kalimat-kalimat dalam istighosah itu bisa dibaca di setiap saat, karena kan bacaan yang disunnahkan dan menambah hitungan
pahala manusia. Wa du'a, demikian juga kalian DP mendekat kepada Allah melalui doa, dengan berdoa. Ya Allah, hilangkan kemiskinan saya. Ya Allah, hilangkan sakit saya. Seperti itu. Ini kadang manusia mendekatnya sangat membutuhkan Allah itu di saat dia mengalami kesulitan, kefakiran, sakit, dan seterusnya. Kemudian pada ayat 55, liyakfuru bima atainahum. Ayat tadi masih ada lanjutnya ya, 54 tadi. Fa idza kasyafad dzurru thumma idza kasyafad dzurru ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Ketika sudah dihilangkan yang namanya fakir atau sakit, mereka itu menjadi kufur, menjadi musyrik lagi, tidak menyembah Allah, tidak mengharapkan sama sekali pada Allah. Liyakfuru bima atainahu, agar kalian ngufurake, mengingkari nikmat Allah, bima kelan barang ataina kang paring sapa ingsun hum ing wong-wong kafir minan nikmati, rupane saking nikmat. Jadi kufur di sini bermakna kufur nikmat. Ketika orang sudah hilang sakitnya, sudah hilang fakirnya, misalnya dari honorer menjadi P3K, ini kan meningkat itu kan, meningkat penghasilannya. Wah, semakin jauh pada Allah. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh, karena justru malah tambah mendekat, justru tambah bersyukur atas tambahan nikmat dari Allah itu. Itu namanya bukan liyakfuru bima atainahu, tapi liyaskuru itu. Ini yang terbaik, yang jalan yang baik adalah syukur. Kalau engkau syukur, aku tambahi. Fatamat ta'u mongko seneng-seneng sira kabeh bijtima ikum kelawan ngumpule sira kabeh ala ibadatil asnami ing atase nyembah brahala, pira-pira brahala. Amrun tahdidun atau amru tahdidin. Jadi ini bukan perintah, tapi merupakan ancaman. Wes seneng-seneng seneng-seneng lemu kufur marang Gusti Allah. Senang-senanglah kalian di dalam kufur atas nikmat Allah, serta senang-senanglah di dalam menyembah berhala. Ini kan ancaman. Fasaufa ta'lamuna, mongko bakal ngerti sapa sira kabeh akibat dzalika, ing akibate mengkono-mengkono kufur. Jadi di sini kan ada pemahaman bahwa ya kalau kufur nikmat itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah itu misalnya kaki kita bisa untuk dibawa ke kamar kecil untuk berwudu, kemudian kembali ke tempat di rumah, pakai sarung atau celana, pakai kopiah, pakai sajadah, pergi ke masjid atau musola melaksanakan ibadah. Ojo lali sangu duit 2.000 apa 5.000 atau 10.000. Kalau ketemu orang di jalan, ini sini mas, sini mbak, ini bu, dikasih. Wah, orangnya kan senang.
Jadi kalau dia yang ngerti, mudah-mudahan rezeki panjenengan kata barokah. Kita dapat doa dari orang yang tulus. Bagaimana nggak tulus? Habis diberi, insya Allah tulus, ikhlas. Atau di bawah musola ada kotaan cemplungi, orang sah roh wong kita cemplungi, pasti Allah akan melihatnya. Nah, itu jadi beribadah sekaligus berderma, beramal yang sifatnya maliyah, bersifat harta benda. Urip ini wis ngono wis mending, asline mending, iso ibadah, iso menyenangkan orang, ya, bisa menyenangkan orang lain, bisa beribadah. Pirang-pirang wong ndak bisa beribadah karena kesibukannya, bolak-balik lewat langgar, lewat masjid, tapi ndak pernah masuk karena baginya urusan lainnya itu lebih penting. Jadi malah bilang sholat di rumah ya bisa, padahal biasanya sholat di masjid atau mushola itu dilakukan di awal waktu. Kalau yang mundar-mandir bepergian hanya melewat saja, tidak masuk ke tempat ibadah, ya bisa jadi sholatnya masih tertunda. Dia belum mengerjakan sholat, tapi disibukkan oleh duniawinya. Nah ini kalau bisa kita jangan menirunya. Karena apa? Karena sebaik-baik ibadah itu kalau dilakukan segera gitu. Sholat di awal waktu, segera, pokoknya mumpung masih bisa kita kerjakan. Saya itu misalnya sholat asar gitu ya, kalau sholat itu dilakukan sebelum pulang jam kerja, maka rasanya sehabis pulang itu nikmat. Karena apa? Kewajiban sholat sudah dikerjakan, kemudian tinggal ya menyiapkan sore hari kan, makan sore, kemudian mandi, istirahat sebentar, kemudian ke tempat ibadah. Wah, nikmat. Hidup itu seperti itu sudah nikmat sekali. Fasaufa ta'lamun wa yaj'aluna lan dadekake sapa wong-wong musyrik, ayil musyrikuna tegese wong-wong musyrik, lima kedue barang layak lamuna kang ora ngerti sapa wong-wong musyrik, annaha ing setuhune taima iku tadurru madharati apa ma wala tanfa'ulan ora manfaati apa ma, wahia utawi ma iku al asnamu pira-pira brahala. Nasiban ing bagian mimma saking barang rozaqna kang paring rezeki sapa ingsun hum ing wong-wong musyrik, minal harthi rupane saking tanduran, wal an'ami lan pira-pira raja kaya, biqaulihim lawan ucapane wong-wong musyrik, huwa hadza utai iki iku lillahi kedue Allah, wa hadza lan utai iki iku li syuraka ina kanggo sekuton-sekuton kita, kangge brahala-brahala kita. Tallahi demi Allah, latus alunna yakti bakal den takoni sapa sira kabeh, soal atau bikin. Jadi ditakoni itu bukan berarti Allah belum tahu, Allah sudah tahu, tapi ditanya itu dalam rangka taubih, memojokkan. Jadi taubih itu mengejek, artinya memojokkan, supaya yang ditanya itu semakin panik gitu karena kesalahannya. Wa fihi iltifatun anil ghaibati, amma saking barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku taftaruna gawe-gawe sapa sira kabeh ya Allah ing ngatasé Allah, min annahu saking setuhne utawa Allah iku amrukum iku amara perintah sapa Allah kum ing sira kabeh bidzalika kan mengkono-mengkono nyembah Gusti Allah.
Jadi orang-orang musyrik itu menjadikan berhala menjadikan sesuatu yang tidak diketahui, yaitu tidak bisa memberi madhara, tidak bisa memberi manfaat, yaitu berhala-berhala itu. Mereka menjadikan berhala itu nasibam mimma razaqnahum, bagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Jadi mengatakan hadza lillah wa hadza li syurakaina. Jadi mengatakan bahwa ini bagian Allah, ini bagian berhala-berhala kami, padahal semuanya adalah milik Allah. Jadi diberi tanaman yang baik-baik, binatang ternak, kemudian diberi kesehatan, semuanya untuk beribadah, untuk sarana beribadah. Orang itu kalau memelihara binatang ternak kan tujuannya untuk beribadah kan. Entah gemuk nanti dijual dapat duit, duitnya bisa untuk beribadah kan, untuk makan, untuk beli baju, untuk memberi sangune anake. Itu semua kan ibadah. Syukur-syukur untuk nyicil ibadah haji. Mitra Persada calon pengantin baru itu sekarang ini diberi bekal berupa bimbingan perkawinan. Sebenarnya tidak cukup sehari itu, materinya banyak, tetapi dibuat sehari. Kalau sudah jadi pengantin baru harus punya rencana. Kalau dihitung orang jadi keluarga itu kan sekitar berapa? Dari umur 25 sampai umur kira-kira 70 atau mungkin 65 sudah meninggal dunia. Taruhlah kalau 70 berarti kan 45 tahun. 45 tahun. Hanya 45 tahun hidup bersama istri. Harus direncanakan. Misalnya 5 tahun pertama rezekinya tiap hari itu sekitar 50.000 sampai 100. Disisihkan. Pertama kali disisihkan untuk Allah. Apa itu? Itu disedekahkan kepada orang tua yang selama ini membantunya sampai menjadi dewasa, yang berjasa melahirkan. Wah, orang tua pasti senangnya bukan main. Pasti kemudian mendoakan, mudah-mudahan keluargamu tentrem, rezekimu akeh begitu. Padahal hanya dikasih sedikit. Kemudian yang lainnya untuk makan. Karena belum punya anak berarti kan untuk 2 orang ya, sekitar 20.000. Kemudian sebagian lagi tabung untuk niat ibadah haji. Jadi wis niat beribadah haji. Jadi buku nikah itu bukan dibawa ke pengadilan, tapi dibawa ke Kemenak lagi, ke Kementerian Agama, dalam rangka untuk mendaftar haji. Kalau ke pengadilan kan untuk cerai. Kemudian di perjalanan kira-kira sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan bulan madu ya, masih enak-enaknya. Nanti setelah perahu ini di tengah lautan kan banyak ombak, berombak kena angin, terpaan, ada gangguan, ada godaan. Loh baik kayak ayu baik. Waduh, nyesel aku. Atau mengalami kesulitan rezeki, pasang surut itu pasti ada. Atau mengenai akhlak pasangan, kebiasaan yang selama ini tidak tahu, akhirnya tahu semua. Disitulah ujian. Biasanya menurut penelitian kalau sudah kira-kira 15 tahun ya, 10 tahun sampai 15 tahun mengalami rumah tangga, maka kemudian dia bisa menghadapinya. Tentu menghadapi itu karena ilmu yang dimilikinya, bahwa hidup ini harus sabar,
harus memahami kekurangan orang lain dan sebetulnya menyadari seperti itu sehingga punya ilmu kan, sehingga dia biasa masalah begini biasa, akhirnya bukan untuk cerai tapi untuk melanjutkan ujian seperti itu, berarti terlewati dengan selamat. Biasanya akan langgenglah keluarga itu. Kalau punya anak, piye kok cerai, misalnya anak, akhirnya kan kembali rukun. Ujian seperti itu dihadapi oleh orang yang berkeluarga. Nah, disitulah maka selalu ada rencana yang di ujung rencana itu adalah mendapatkan kenikmatan yang tertinggi, yaitu surga. Yang sebelah kiri digambari rumah dengan taman-tamannya, ini simbol dari surga. Yang sebelah kanan itu gambar kuburan gitu, bahwa nanti suatu saat akan meninggal dunia, akan berpisah. Dengan mempunyai rencana seperti itu, maka dia hari-hari yang berlalu itu selalu diisi dengan hal yang positif yang mendatangkan pahala. Istri memasak, membuatkan minum, itu pahala. Senyum membuat pahala. Suami mencari rezeki, capek pun tidak mengeluh. Bertemu anak dan istri senang walaupun dalam keadaan bagaimana, itu juga mendapatkan pahala, sehingga hidup ini terasa bahagia. Kemudian diancam oleh Allah di sini, tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun, karena menyembah berhala itu perbuatan mengada-ada, tidak ada disyariatkan. Disuruh menyembah Allah, disuruh menyembah Allah. Wa ja'aluna lan dadekake sapa wong-wong musyrik lillahi kanggo Allah, keduwe Allah, albanati ing pira-pira anak wadon, biqaulihim kelawan ucapan musyrikun, al malaikatu banatullah. Jadi malaikat iku banatullah, putra-putrane Gusti Allah sing putri. Ini kan kurang ajar kan, sampai menyangka bahwa malaikat itu adalah putri-putrinya Allah, padahal lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Anna yakun lahu waladun walam takul lahu sohibah, disebutkan di juz 7 ya. Bagaimana dia mempunyai anak wong dia tidak punya istri gitu kan. Jadi secara rasional aja tidak mungkin. Kalau orang punya anak itu biasanya kan, orang Arab biasanya punya anak itu sebagai kebanggaan, sebagai penerus cita-cita. Makanya mudah-mudahan anak saya lebih pintar dari saya, lebih bahagia daripada saya. Orang Arab maka nggak senang kalau anaknya perempuan. Dulu ya dikubur hidup-hidup. Dalam Islam tidak begitu. Itu kan dikaitkan dengan nahnu narzuquhum wa iyyakum gitu. Kamilah yang beri rizki anak-anakmu dan kamu. Tidak usah khawatir punya anak kok rizkinya takut susah, karena kamilah yang memberimu rizki dan memberi kepada anak-anakmu. Jadi Allah itu selalu mengetahui hal-hal yang dibayangkan oleh manusia sulit, maka dimudahkan oleh Allah. Kemudian subhanahu, maha suci Allah, tanzihan lahu amma za'amu, amma saking barang za'amu kang nyono sapa wong musyrik, walahum lan iku tetep duwe wong musyrik mau utahe barang yastahuna kang kepengin sapa musyrikun hu ing ma ayil banun, tegese anak-anak laki-laki.
mereka menyangka bahwa Allah itu punya anak perempuan yaitu malaikat, sedangkan mereka menginginkan anak itu laki-laki. Bagi kita, karena sudah mendapatkan wawasan bahwa anak itu laki-laki atau perempuan sama. Perempuan nanti menantunya laki-laki, laki-laki nanti menantunya juga perempuan. Jadi sama. Insya Allah sama. Kita nikmati pemberian Allah seperti itu karena Allah punya tujuan. Ada hikmah di balik itu. Kemudian wal jumlatu fi mahalli raf'in aw nasbin bi yaj'alu. Al makna yaj'alun lahul banati allati yakrahunaha. Mereka menjadikan mengarahkan dan mempersangkakan sesuatu kepada Allah, yaitu anak perempuan, hal yang mereka sendiri tidak menyukainya. Mereka tidak suka dengan anak perempuan karena tidak kuat dalam bekerja, datang bulan, hamil dan seterusnya, diajak perang tidak bisa. Itu alasan mereka. Sementara Islam mengajarkan laki-laki perempuan itu nilainya sama, artinya memberi manfaat kepada orang tuanya. Wa huwa munazzahun anil walati, sedangkan Allah itu den suciaken anil walati, saking anak laki-laki. Jadi anak perempuan atau laki-laki itu tidak punya Allah. Wa yaj'alun lahumul abna alladzina yakhtarunahum wa yakhtassuna bil asna kaqaulihim fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun. Ini surat At-Tur ya. Kemudian wa idza busyira lan nalika den paringi kabar sapa hadum salah siji wong-wong musyrik bil unsa kelawan anak wadon, tulatu den tulatu kang den lairake lahu kedue wong tuane, dhalla mongko dadi atau sara mongko dadi apa wajahe wong muswaddan, iku muswaddan hitam, mutaghayyiron taghayyura mutaghayyiran mutamin. Wa huwa utawi wong iku kadhim pegel, mumtaliun amma ghamman. Jadi dipenuhi dengan rasa tidak suka, pegel kalau memiliki anak perempuan. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Anak perempuan matur nuwun, anak laki-laki terima kasih. Jadi semuanya dihadapi ini diabadi dengan syukur. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, memudahkan urusan kita, serta memberi kita kemudahan rezeki dan umur yang panjang, sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.